Pemirsa, diduga akibat korsleting listrik pada kabel udara, 7 tempat usaha milik warga di kawasan Penjaringan, Jakarta Utara ludes terbakar. Bahkan seorang petugas pemadam mengalami luka ringan akibat terjatuh saat proses pemadaman. Kebakaran disertai percikan api kabel listrik yang terbakar terjadi di Jalan Jembatan 3 Penjaringan, Jakarta Utara. Akibat peristiwa kebakaran ini, 7 tempat usaha milik warga ludes terbakar. Banyaknya bahan kimia dari toko cat dan material yang mudah terbakar membuat api dengan cepat membesar hingga terjadi perambatan api. Diduga kebakaran akibat korsleting listrik pada kabel udara yang membakar rumah makan dan sebuah toko cat. Sebanyak 15 unit mobil damkar dan 60 personel petugas pemadam dikerahkan untuk melokalisir dan menjinakkan api. Bahkan salah seorang petugas pemadam mengalami luka ringan akibat terjatuh saat proses pemadaman. Info awal katanya sih dari warteg nih, warteg sebelah sini. Cuman katanya nggak bisa dimatiin, nyebar ke samping, ke bangunan sebelah sini. Nah, ini yang kebakar apa aja Bang Kapal? Ini warteg, ini toko aki, pabrik roti. Kita terima dari laporan masyarakat, awalnya itu yang terbakar itu tiang listrik. Jadi tiang listrik menyambar warung tegal yang ada di sisi depan pabrik cat. Ini langsung membesar dia. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran ini, namun kerugian diperkirakan mencapai miliaran rupiah. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Pemirsa, ledakan yang dipicu kebocoran tabung gas 3 kg mengakibatkan 13 rumah di Penjaringan, Jakarta Utara mengalami kerusakan. Selain itu, 3 orang warga mengalami luka, di mana 1 diantaranya kritis akibat luka bakar. Sebuah rumah hancur akibat ledakan tabung gas 3 kg di Jalan Kartajaya 4, Penjaringan, Jakarta Utara. Selain itu, 12 rumah warga lainnya yang berdekatan turut mengalami kerusakan parah akibat dampak ledakan. Selain menghancurkan 13 rumah warga, ledakan yang disebabkan kebocoran tabung gas 3 kg juga membuat 3 warga mengalami luka-luka. 1 diantaranya mengalami luka bakar hingga 45% dan kini dalam kondisi kritis di Rumah Sakit Tarakan, Jakarta. Pertama-tama si ibu ini lagi masak, pas kebetulan dia gas yang dia punya itu habis, pinjam ke sebelah, ke sini, ke seberang, bukan sebelah ya, seberang. Nah, kata yang seberang, ibu jangan nyalain dulu karena asap masih ada. Karena gas itu yang dicopot itu yang pertama lupa. Nah, mungkin entah nggak ngedengar, entah bagaimana itu si ibu langsung nyalain kompor. Disitulah kejadian ngebeleduk. Saat ini warga secara swadaya tengah berupaya memperbaiki rumah yang terdampak sebisanya. Untuk sementara, pengurus RT dan RW akan membuat tenda atau tempat tinggal sementara bagi para warga yang rumahnya tidak bisa ditempati akibat insiden ini. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Presiden Joko Widodo menanggapi anggaran peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia yang membengkak. Menurutnya upacara 17 Agustus digelar di 2 lokasi, yakni Jakarta dan IKN, sehingga membutuhkan anggaran lebih besar. Ya, namanya dulu hanya di satu tempat, ini karena ada transisi sehingga menjadi di 2 tempat. Tapi kan bukan lompatan, jangan. Saya kira anggaran biasa, wajar, dan juga anggarannya di Kementerian. Presiden kelima Republik Indonesia sekaligus Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri sudah menerima undangan upacara HUT RI di IKN, Kalimantan Timur. Namun Megawati belum dapat memastikan tentang kehadirannya di IKN. Presiden kelima Republik Indonesia sekaligus Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri sudah menerima undangan upacara HUT RI di IKN Kalimantan Timur. Undangan dikirim langsung oleh Sekretaris Kabinet Pramono Anum kepada Ketua Umum PDIP sekaligus Presiden kelima Republik Indonesia Megawati Soekarno Putri. PDIP menghormati undangan yang diberikan karena upacara peringatan kemerdekaan Republik Indonesia merupakan peristiwa penting. Namun, Sekjen PDIP Hasto Kristianto belum dapat memastikan kehadiran Megawati di IKN Kalimantan Timur. Ya, undangan sudah diterima, bahkan diserahkan oleh Mas
Pramono Anung dalam kapasitas beliau sebagai Menteri Sekretaris Kabinet. Sehingga undangan sudah diterima dan kemudian ditimbang-timbang karena 17 Agustus ini kan merupakan suatu peristiwa yang maha penting, yang mengandung nilai-nilai patriotisme yang begitu besar, hasrat untuk mewujudkan kemerdekaan yang sejati-jatinya, sehingga Ibu Mega telah menerima undangan tersebut dan nanti akan, ya tentu saja akan diharapkan namanya undangan kan untuk dapat memenuhi undangan, tetapi kita juga melihat situasionalnya. Karena Ibu Mega saat ini concern terhadap persiapan untuk Paskibraka yang akan dikirim ke IKN dan semua telah dipersiapkan dengan detail ya tentang kehadiran dari Ibu Megawati Soekarno Putri dengan undangan tersebut tentu suatu kehormatan sebagai Presiden kelima, tetapi nanti itu akan disampaikan pada waktu yang tepat. Pemirsa, guna mendukung pelaksanaan upacara HUT ke-79 RI di Ibu Kota Nusantara, sebanyak 70 bus pariwisata diberangkatkan dari Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, Jawa Timur. Seluruh bus yang diberangkatkan telah memenuhi syarat uji kelayakan dan kelengkapan dokumen. Sebanyak 70 bus pariwisata diberangkatkan dari Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya menuju Balikpapan. Pengiriman armada bus ini guna mendukung operasional pelaksanaan upacara HUT ke-79 RI di Ibu Kota Nusantara. Puluhan bus tersebut diberangkatkan menggunakan kapal motor Dharma Ferry 7 dengan 2 kali perjalanan pulang pergi tujuan Pelabuhan Kalimantan Timur. Pada perjalanan pertama pada hari Rabu kemarin telah diberangkatkan 59 unit bus menggunakan kapal motor Dharma Ferry. 70 armada bus yang diberangkatkan ke IKN melalui Pelabuhan Tanjung Perak sudah melewati rem cek di Terminal Solo dan Terminal Purabaya Sidoarjo. Jumlah kendaraan bus yang diberangkatkan 70 unit, 59 unit sudah proses pemuatan hari ini, kemudian besok sandar ulang akan memuat kembali 11 unit bus. Bus pariwisata yang dikirim ke Ibu Kota Nusantara telah memenuhi syarat uji kelayakan, kelengkapan dokumen, dan mengantongi izin penyelenggara wisata. Dari Surabaya, Jawa Timur, Sony Hermawan, iNews melaporkan. Jelang HUT Proklamasi ke-79, TNI dan Polri mengibarkan bendera merah putih raksasa di atas Bukit Kezimara. Pengibaran bendera merah putih bertujuan meningkatkan nasionalisme dan patriotisme menjelang proklamasi Hari Kemerdekaan Indonesia. Jelang Hari Kemerdekaan RI ke-79, bendera merah putih raksasa dikibarkan di puncak bukit Kezimara, Kecamatan Ende Utara, Ende, Nusa Tenggara Timur. Pengibaran bendera merah putih berukuran 9 kali 6 meter itu dihadiri aparat TNI Polri, Pemda Ende, dan tokoh masyarakat. Melaksanakan pengibaran bendera raksasa di atas bukit Kezimara di Kabupaten Ende ini adalah salah satu spot atau tempat yang cukup menarik ya, dan di atas ketinggian kita bisa melihat kota Ende ya. Makanya kita pilihlah pengibaran bendera di sini. Bendera itu berukuran 9 kali 6 meter ya. Mungkin pertama kali ini kita lakukan pengibaran bersama-sama dengan segenap tokoh masyarakat. Pengibaran bendera merah putih bertujuan meningkatkan nasionalisme dan patriotisme menjelang proklamasi Hari Kemerdekaan Indonesia. Dari Ende, Joni Nura, iNews melaporkan. Pemirsa, Jatinegara telah dikenal sebagai daerah atau kawasan pasar, salah satunya pasar ikan hias di wilayah Jakarta Timur. Selain murah, banyak berbagai macam ikan hias berjejer di tempat ini dan menjadi tempat rekomendasi dan sekaligus surga bagi pecinta hewan berhabitat air. Pasar ikan hias Jatinegara yang terletak di pinggir jalan di kawasan Jakarta Timur selalu ramai dipenuhi pecinta ikan hias. Berbagai macam hewan berhabitat di dalam air ditawarkan di pasar ikan tersebut. Mulai dari ikan maskoki, goldfish, cupang, rainbow, panda, manfish, dan glowfish. Selain banyak jenis ikan yang dijual, harga yang ditawarkan jauh lebih murah dibandingkan di tempat lain. Dari dulu sih sebenarnya udah tahu ya, Jatinegara itu jual berbagai macam binatang kan, terutama ikan. Jadi dulu pernah melihara ikan juga, terus habis itu pengen lagi deh.
Sementara itu, menurut salah satu pedagang mengaku pembeli biasanya banyak berdatangan saat tengah malam. Ya rata-rata ikan-ikan hias kayak macam koki, arwana, cupang, predator kayak model Oscar, dan lain-lain, banyak sih. Pasar ikan hias di kawasan Jakarta Timur buka setiap hari dari pukul 9 malam hingga 5 pagi. Dari Jakarta, Rian Rahman, Raga Firdaus, Andri Setiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, tersangka kasus dugaan korupsi timah Harvey Mois akan menjalani sidang perdana pada 14 Agustus mendatang. Dari 22 orang yang tersangka, 3 diantaranya sudah masuk ranah pengadilan dalam kasus yang merugikan negara sebesar 300 triliun rupiah. Kejaksaan Agung telah melimpahkan berkas perkara dakwaan kasus dugaan korupsi timah 300 triliun rupiah yang melibatkan Harvey Mois, suami dari artis Sandra Dewi. Harvey Mois merupakan salah satu dari 22 orang yang terjerat kasus dugaan korupsi tata niaga komoditi timah di wilayah izin usaha pertambangan di PT Timah Tbk pada tahun 2015-2022. Rencananya sidang perdana Harvey Mois bakal digelar pada hari Rabu 14 Agustus mendatang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat. Sekarang tentu jaksa penuntut umum sedang mempersiapkan diri, mempersiapkan kelengkapan berkas perkara dan barang bukti, ya, termasuk kepada terdakwa yang akan dipersiapkan untuk menjalani persidangan. Hingga kini baru 3 tersangka telah lebih dahulu menjalani sidang di Pengadilan Tipikor yang merupakan mantan pejabat SDM Bangka Belitung, yakni Suranto Wibowo, Rusbani, dan Amir Syahbana. Dalam surat dakwaan, Harvey Mois dan Helena Lim menerima uang senilai 420 miliar dalam kasus korupsi timah. Kasus ini juga turut merugikan negara sebesar 300 triliun rupiah. Dari Jakarta, Salam Rahmat, Dede Rudi, iNews melaporkan. Pemirsa, penyediaan alat kontrasepsi dalam peraturan pemerintah tentang kesehatan yang ditujukan untuk remaja menuai kontroversi. Ada sejumlah masyarakat yang mendukung, namun di sisi lain tidak sedikit juga masyarakat yang kontra atas peraturan pemerintah yang disahkan pada 26 Juli tersebut. Presiden Joko Widodo resmi menekan aturan tentang kesehatan, salah satunya aturan penyediaan alat kontrasepsi untuk usia sekolah dan remaja. Namun peraturan terkait penyediaan alat kontrasepsi untuk kelompok usia remaja dan sekolah tersebut menuai pro dan kontra di tengah masyarakat. Tak sedikit yang menilai bahwa pemerintah secara tidak langsung melegalkan hubungan seks di usia remaja. Meski demikian, ada juga beberapa pihak mengatakan peraturan dibuat dengan tujuan yang baik dan membantah bukan untuk melegalkan hubungan seks di kalangan pelajar. Saya setuju karena anak-anak muda ini perlu diedukasi lebih mendalam nih Mbak, terutama yang berhubungan dengan sex education ini, karena nggak sedikit juga yang saya dengar, bahkan di orang-orang sekitar saya juga yang akhirnya berujung hamil di luar nikah, yang mana ini membutuhkan edukasi ataupun rangkulan dari pemerintah lebih lanjut agar hal seperti ini tidak terjadi lagi. Menurut saya sih agak kurang setuju ya dengan adanya alat kontrasepsi di kalangan pelajar itu, karena menurut saya itu seks bebas kayaknya makin banyak gitu di kalangan pelajar. Jadi kalau menurut saya kurang setuju deh gitu, mendingan nggak usah kalau menurut saya ya. Karena itulah mungkin akan merusak generasi bangsa ke depannya, seperti itu. Kalau untuk edukasi ke masyarakat, untuk remaja, setuju sekali edukasinya. Kalau untuk alat kontrasepsinya sepertinya kurang setuju. Karena kalau diadakan penjualan bebas itu semakin meningkat untuk seks bebasnya. Dari Jakarta, Anissa Septiarani, Laksana, iNews melaporkan. Ditemani artis Raffi Ahmad dan komika Marcel Widianto, Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka membagikan buku dan susu gratis kepada anak-anak di Tangerang Selatan, Banten. Dalam belusukannya, Gibran menampung berbagai aspirasi dan permasalahan masyarakat. Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka melakukan belusukan dan menyapa masyarakat di kawasan padat penduduk Pondok Aren dan Ciputat, Tangerang Selatan.
Saat belusukan, Gibran ditemani artis ternama Raffi Ahmad dan Marcel Widianto, komika yang digadang-gadang mencalonkan diri sebagai wakil wali kota Tangerang. Dalam kegiatan ini, Gibran membagikan buku dan susu gratis kepada anak-anak dan disambut antusias para warga. Tak sedikit dari mereka berebut foto dengan putra sulung Jokowi tersebut. Gibran menyampaikan belusukannya kali ini dalam rangka menampung berbagai aspirasi masyarakat, dari permasalahan Kartu Indonesia Sehat hingga BPJS. Selain itu, Gibran juga berencana mempersiapkan uji coba makan bergizi gratis di luar Jawa. Hari ini sama Marcel ya, di beberapa tempat, beberapa titik, sekali lagi tujuannya untuk belanja masalah ya. Tadi udah ditindaklanjuti terkait beberapa lansia yang belum mendapatkan KIS atau BPJS. Oh ya, ini sedang kita persiapkan. Kemarin kan baru Surabaya, Solo, Tangerang. Ini kita sedang persiapkan di luar Jawa ya. Tunggu ya, saya butuh waktu untuk mempersiapkan. Terkait logistik dan lain-lain nanti akan kami perhitungkan ya. Senang sekali saya, suatu kehormatan buat saya dipenuhi oleh Mas Gibran datang ke Tangerang Selatan ini, dan warga juga antusias dan semangat. Anak-anak juga tadi kebetulan pas kita datang baru pada pulang sekolah, jadi memang pas banget waktunya. Terima kasih teman-teman semuanya. Dalam kesempatan ini, Gibran mengaku tidak pilih-pilih mengajak belusukan kepada calon kepala daerah yang didukung koalisi partainya. Dari Tangerang Selatan, Gisela Nurrahmah, Irian Syahwayu Dianyus melaporkan. Pemirsa, meski belum resmi diumumkan, Ridwan Kamil bakal maju sebagai calon gubernur Jakarta usai bertemu Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto di rumah dinasnya. Sementara Yusuf Hamka mendapat rekomendasi maju di pemilihan gubernur Jawa Barat mendampingi Deddy Mulyadi. Ridwan Kamil menyatakan dirinya ditugaskan Partai Golkar maju sebagai calon gubernur Jakarta pada Pilkada Jakarta 2024. Hal tersebut disampaikan setelah mantan gubernur Jawa Barat ini menemui Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto di kediamannya di Widya Chandra, Jakarta. Namun pengumuman resmi akan dilakukan Partai Golkar dalam waktu dekat, menunggu kepastian nama calon wakil gubernur yang diusung partai koalisi. Pasalnya nama calon wakil gubernur masih dalam pembahasan antara partai koalisi. Ridwan Kamil juga menyebut dirinya siap jika harus bertarung dengan Anies Baswedan yang bakal maju di Pilkada Jakarta. Saya tadi diminta secara resmi untuk maju sebagai gubernur daerah khusus Jakarta dari Partai Golkar. Ya. Jadi informalnya begitu, tapi nunggu formalnya kapan. Kesepakatan dari koalisi adalah pengumuman harus berbarengan dengan terpilihnya calon wakil. Nah, per hari ini calon wakilnya masih didiskusikan. Sementara Yusuf Hamka yang turut bertemu Airlangga Hartarto bersama Ridwan Kamil mengkonfirmasi jika dirinya ditugaskan ketua partai maju di Pilkada Jawa Barat. Kita lihat aja siapa nanti yang masyarakat Jawa Barat menghendaki, tentunya itu yang akan dipilih. Bagaimana langit yang atur aja lah, kalau saya mah ditugaskan di mana saja untuk menjajaki, insya Allah saya lihat dulu, saya beradaptasi. Pengusaha konstruksi jalan tol ini menyebut dirinya juga siap jika dipasangkan dengan Deddy Mulyadi sebagai calon gubernur dari Partai Gerindra. Dari Jakarta, Jen Cahyani, Sadu Santo, iNews melaporkan. Sementara Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto mengaku mendapatkan laporan terkait upaya penjegalan Anies Baswedan di Pilgub Jakarta 2024. Menurut Hasto, hal tersebut tidak mencerminkan sistem demokrasi yang sehat. Sekretaris Jenderal PDIP Perjuangan Hasto Kristianto mengaku adanya upaya penjegalan Anies Baswedan untuk maju Pilkada Jakarta 2024 seharusnya tidak terjadi. Hasto menegaskan dalam membangun demokrasi yang sehat seharusnya tidak ada upaya penjegalan. Hasto tak merincikan pihak mana yang diduga ingin mengganjal Anies. Di sisi lain, PDIP juga memang belum mengumumkan jagoannya di Pilgub Jakarta. Hasto menegaskan bahwa PDIP akan terus mengawal kontestasi Pilkada 2024 agar berjalan lancar tanpa adanya bentuk penghadangan kepada partai atau kader manapun. Ya, kalau kami menerima laporan memang ada upaya-upaya untuk mengganjal pencalonan Anies
Baswedan. Dan siapapun yang oleh proses yang seharusnya demokratis, tetapi ketika ada upaya-upaya untuk mengganjal calon-calon tertentu, itu kehidupan demokrasi kita tidak sehat. Sebelumnya, Koalisi Indonesia Maju mengajak PLS dan PKB untuk bergaung di Kim Plus yang mengusung mantan Gubernur Jawa Barat maju di Pilkada Jakarta. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif terus mendukung kegiatan pariwisata dan ekonomi kreatif di berbagai daerah. Salah satunya dukungan untuk Festival Tanjung Pinang 2024 yang ditargetkan menjadi daya tarik kunjungan wisatawan mancanegara. Menparekraf Sandiaga Uno membuka langsung acara Tanjung Pinang Fest 2024 yang digelar di Jalan Merdeka, Kota Lama Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Digelar dari 4 Agustus 2024, event ini diharapkan dapat menarik kunjungan wisatawan mancanegara, khususnya dari Singapura dan Malaysia. Bahwa Tanjung Pinang Festival berhasil masuk sebagai event terbaik Nusantara yang telah mendapatkan piagam penghargaan dari pemerintah pusat melalui Kemenparekraf, dan ini kita harapkan menggerakkan ekonomi masyarakat dan membuka peluang usaha dan lapangan kerja yang luas. Dalam kunjungannya ke Tanjung Pinang, Sandiaga Uno juga hadir dalam peresmian Balai Adat Seri Indra Sakti, Lembaga Adat Melayu Kepulauan Riau. Balai adat ini akan memperkuat daya tarik pariwisata di Kepulauan Riau, khususnya pariwisata berbasis budaya. Balai adat yang berdiri di kawasan Taman Gurindam, Kota Tanjung Pinang ini bakal menjadi pusat pelestarian budaya dan tradisi Melayu, serta sebagai tempat bertemunya masyarakat. Dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Ilham Zarkasi, iNews melaporkan. Pemirsa iNews Media Group menyelenggarakan acara Pemimpin Daerah Awards 2024 di Jakarta Concert Hall, Gedung iNews Tower, Jakarta Pusat. Acara ini mengapresiasi kinerja para pemimpin daerah yang telah berkontribusi dalam pembangunan dan kemajuan daerahnya. "27 kepala daerah dan tokoh masyarakat mendapat penghargaan dalam ajang Pemimpin Daerah Awards 2024. Penghargaan diberikan dalam 8 kategori dengan tujuan mengapresiasi kinerja para pemimpin daerah dalam memajukan wilayahnya. Merupakan apresiasi dari kepala atau pemimpin daerah yang memiliki prestasi, karena daerah itu penting sekali untuk Indonesia bisa lebih baik lagi. Dengan daerah makin maju dengan berbagai bidang, tentunya Indonesia pasti akan lebih maju. Ajang Pemimpin Daerah Awards 2024 diharapkan mampu memberi contoh dan motivasi bagi kepala daerah di seluruh Indonesia. Jadikan penghargaan ini motivasi untuk meningkatkan pelayanan kepada rakyat. Karena ujung dari penghargaan tertinggi adalah bagaimana melayani rakyat, yang itu dimanifestasi dengan kepuasan rakyat kepada layanan yang diberikan oleh para kepala daerah. Untuk memotivasi khususnya para pemimpin daerah kita yang berprestasi. Jadi semoga dengan ini bisa ya sekaligus memberikan apresiasi dan motivasi sehingga bisa terus mengabdi untuk bangsa dan negara, dan tentunya untuk bisa terus mengembangkan wilayahnya dan bisa mensejahterakan masyarakatnya. Acara Pemimpin Daerah Awards 2024 juga dihadiri oleh Ketua MPR RI Bambang Susatyo yang didaulat memberikan trofi kepada sejumlah kepala daerah. Dari Jakarta, Esra Ambarita, Fakih Satrio, Raga Firdaus, iNews melaporkan. Pemirsa, MNC Peduli bekerja sama dengan One Side Essilor Luxutic Foundation dan Universitas Terbuka menggelar seminar dan pemeriksaan mata kepada lebih dari 500 siswa-siswi SD negeri di Tangerang Selatan, Banten. Pelajar yang mengalami gangguan mata juga diberikan kacamata gratis. Bahaya paparan cahaya dari berbagai macam gawai banyak memakan korban anak usia dini. Penggunaannya harus dibatasi, jika tidak akan mengganggu penglihatan anak. Seperti yang dialami Ikhwan, di usianya yang masih duduk di bangku sekolah dasar, matanya mengalami gangguan akibat paparan sinar gadget yang sering digunakannya. Setelah mendapat edukasi pentingnya menjaga mata dan diperiksa kesehatan matanya, Ikhwan dan murid-murid dari 7 SD negeri di sekitar Tangerang Selatan diberikan kacamata gratis oleh MNC Peduli yang bekerja sama dengan One Side Essilor Luxutic Foundation dan Universitas Terbuka. Ya, aku senang banget hari ini diundang ke Universitas Terbuka untuk cek mata. Setelah aku diperiksa mata, ternyata aku silinder. Untuk menyumbang
dengan kacamata gratis dan juga dengan tim dari Essiloxotica OneSight untuk melakukan pemeriksaan mata untuk mendeteksi terutama kelainan refraksi atau gangguan penglihatan. Kerjasama MNC Peduli bersama OneSight Essiloxotica Foundation dan Universitas Terbuka ini menjadi bentuk kepedulian dalam membantu para pelajar menjaga kesehatan mata dan menunjang proses belajar mengajar. Kita memiliki peran penting dalam rangka meningkatkan kualitas SDM di tanah air, termasuk juga mempersiapkan anak-anak generasi muda agar dipastikan mereka bisa belajar secara optimal. Nah, mudah-mudahan dengan sinergi bersama Essilor dan Universitas Terbuka, ya kita berharap dapat memberikan kontribusi untuk generasi kita, generasi penerus bangsa. Pemeriksaan dan pemberian kacamata gratis ini digelar sebagai bentuk kepedulian untuk membantu memelihara kesehatan mata anak-anak usia dini. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nur Aryadin, iNews melaporkan. Menikmati terbang mengangkasa di Bumi Parahyangan, Sumedang, Jawa Barat. Dengan melihat keindahan kawasan hutan Cihudi dari atas langit sambil menikmati terbang dengan para layang. Buat Redikas di rumah, gue nggak bosan-bosannya mengingatkan selalu untuk safety first dalam setiap kegiatan yang beresiko. Setelah alat-alat terpasang, kini saatnya kita terbang. Vin, udah siap? Siap, Ben. 1, 2, 3, travel tanpa batas. Lari, 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 lari. Wuhuu. Wah, di sini masih asri, masih hijau semua Tradikers. Cuma di sana agak ke depan udah kota Sumedang. Lo harus lihat, keren banget. Wah, kalau ada thermal males. Nah, kalau di atas hutan ini masih nggak apa-apa nih. Kita main di atas hutan. Kita main di atas hutan. Kalau masih di atas hutan, Tradikers, atau di atas sawah gitu, itu gue masih aman. Karena kalau misalnya kalian lihat episode sebelumnya gue para layang atau para motor, itu pasti gue ada mual-mualnya gitu. Itu karena thermal namanya. Gue kalau asal main para layang, kalau udah terbang begini, udah lagi nyantai nih langsung kayak blank, langsung kayak mikir, gue selama hidup gue udah ngapain ya? Ben, where are you, Ben? Ben! Wah, bisa ke sawah ini. Bisa ke sawah ini? Lah gimana ini? Gak apa-apa lah. Jangan ke sawah. Jangan ke sawah, jangan. Kang, kita barengan dong sama Vidam. Jadi gue pengen ngobrol di atas tuh, lagi terbang. Katanya nggak mungkin kan lagi cuaca sih bagus. Cuma katanya rada agak termal, nggak mendukung. Jadi Betul. katanya lebih baik sendiri aja. Pertama kita kayak baru berapa menit udah nyampe. Kalau ini gue beneran puas. Putar-putar. Waduh, Akang. Kenapa nih kenceng banget, Akang? Muter-muternya. Aduh, pusing-pusing. Mual gue, Akang. Ke atas sih, kayunya dilipat. Kayunya dilipat. Wah, keren abis. Oke, kita siap-siap. Landing. Gua mendarat deh. Wah! Asik. Yeay! Pas kan gua muter juga tuh, gitu. Terus ada thermal. Oke. Jadinya nuruninnya lucu banget deh. Jadi parasutnya kan biasanya kan kalau turun aja kan. Ini parasutnya dilipat gini, Ban. Itu tujuannya untuk apa? Untuk menurunkan ketinggian, namanya big gears. Jadi kita turunin ketinggian tapi dia tidak terlalu ekstrim, jadi diturunnya pelan. Yaudah, ketika turun kita lanjut lagi. Kita ready? Tanpa batas.
Kami punya referensi wisata bagi pemirsa yang belum tahu mau kemana akhir pekan ini, yakni camping di kaki Gunung Semeru di Lumajang, Jawa Timur. Di lokasi ini pemirsa bisa melepas penat dan lelah dengan menghirup udara dingin dan sejuk dan menikmati keindahan Gunung Semeru dari dekat. Nuansa alam dan kesejukan udara pegunungan selalu dirindukan. Terlebih di Gunung Semeru, gunung tertinggi di Pulau Jawa ini memang memiliki daya tarik tersendiri. Menatap indahnya lereng Semeru dari kejauhan yang mempesona, kini dapat Anda nikmati sembari berkemping di kawasan Camping Ground Sarkawi. Lokasi wisata ini berada di Desa Oro-Oro Ombok, Kecamatan Pronojiwo, Lumajang, Jawa Timur. Kita memilih Sarkawi untuk tempat healing ini dikarenakan kita sudah lama kan tidak melihat Semeru, apalagi beberapa kali kan Semeru sudah mengalami erupsi. Untuk melepas rindu kita terhadap Semeru. Sejuk banget ya. Kemarin kita juga tidur sini nyenyak ya, karena dinginnya itu nggak terlalu dingin, jadi pas untuk bermalam di sini. Keindahan lereng Semeru berpadu dengan gemercik air yang mengalir tentunya meninggalkan kenangan manis. Namun ingat, jangan tinggalkan apapun agar lokasi wisata ini tetap bersih dan asri. Dari Lumajang, Jawa Timur, Yayan Nugroho, iNews melaporkan.